warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Akbar Uluk akan menyampaikan sebuah tema, yaitu mengenai teknik relaksi. Oke, selanjutnya, apa itu definisi stres? Definisi stres adalah sebuah tekanan yang terdampak kepada psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi suatu tekanan yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres adalah cara tubuh Anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau jenis tekanan apapun. Dari definisi ini, ada 2 poin yang saya ambil dalam definisi stres adalah mengenai sebuah tekanan terhadap psikologis dan fisik. Stres ini, bila kita amati secara saksama, penekanannya adalah mengenai psikologis dan fisik. Psikologis bisa berarti tekanan secara verbal maupun non-verbal. Misalnya, tekanan dengan ungkapan marahan, ungkapan penekanan dalam hal marah, luapan rasa kebencian, itu bisa jadi fisik, bisa jadi karena terkena pukulan, tendangan, maupun hukuman. Nah, itu definisi stres. Yang kedua, stres juga bila situasi yang dialami melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Jenis-jenis stres: stres eksternal dan stres internal. Stres eksternal adalah jenis stres eksternal internal. Stres eksternal adalah bersumber dari lingkungan, misal masalah hidup, trauma, dan masalah kehidupan sehari. Kalau stres internal adalah jenis stres yang bersumber dalam diri sendiri dan sering dijumpai oleh umum. Oke. Dan jenis stres ini dijumpai sering terjadi di muka umum. Nah, selanjutnya adalah penyebab stres. Pertama, khawatir akan sesuatu. Kedua, menghadapi perubahan yang besar. Dan stres internal adalah jenis stres yang bersumber dari dalam diri sendiri dan sering dijumpai oleh umum. Berada di bawah tekanan. Contoh, atasan kepada bawahan, komandan tingkat kepada mahasiswa, ataupun dosen dengan mahasiswa. Bisa jadi masa-masa tua karena pensiun, karena tidak turun gaji, karena kesepian. Gejala stres. Orang yang mengalami stres akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. A. Merasa sangat kelelahan. B. Sulit berkonsentrasi. C. Lebih mudah marah dengan orang lain. D. Merasa khawatir, cemas, atau takut. Stres ada 2. Yang pertama, stres karena numpuk tugas, dan stres karena terlilit hutang. Biasanya stres ini sering terjadi. Yang pertama adalah stres menumpuk tugas karena melalaikan waktu. Yang kedua, karena dia tidak mampu atau tidak menguasai pada bidang tertentu. Dan yang terjadi adalah menumpuknya tugas, dan tugas ini dikerjakan bila saat deadline. Terus karena terlilit hutang, karena banyaknya permintaan dari seseorang tidak dipenuhi, menyebabkan dia pinjam uang.
pinjam uang. Nah, pinjam uang dan tidak dikembalikan. Cara mengatasi rasa stres: berolahraga, jalan-jalan, menjaga pola makan, sosialisasi, rekreasi, relaksasi. Selanjutnya adalah definisi relaksasi. Adalah kumpulan gerakan relaksasi yang secara kontinu yang bermanfaat untuk rasa tenang, nyaman, dan bahagia. Bermanfaat untuk rasa tenang, nyaman, dan bahagia. Karena definisi relaksasi ini, namanya juga relaks berarti tenang. Terapi yang menggunakan cara-cara yang bermanfaat untuk rasa tenang, nyaman, dan bahagia. Itu adalah relaksasi. Sekian dari saya, presentasi pemaparan materi terapi relaksasi. Sebelum ditutup, apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya menampilkan praktek terapi relaksasi. Kiranya membantu untuk proses penyembuhan. Saya ucapkan terima kasih. Silakan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Akbar Huluk, ingin mempraktekkan teknik relaksasi. Yang pertama adalah teknik relaksasi tangan. Ketika kita merasa jari jemarinya kita merasa tegang, maka yang dilakukan adalah melemaskan. Yang pertama adalah jari jemari kita ditekan sampai merucut, diremas. Ulangi sampai 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, relaksasi kedua adalah dahi atau dahi ya. Ketika kita merasa pusing banget, ini ditekan juga. Bukan ditekan, dari ke atas, atas ke bawah ya. Ini ulangi sampai 3 kali. Yang terakhir adalah dahi. Ini saya sesuai dengan video. Saya ambil dari referensinya dari video orang lain. Saya ambil sedikit. Kalau dahi seperti orang pemanasan ya. Ulangi sampai 3 kali. Oke. Demikian praktek atau alat peraga dari saya. Kiranya ada manfaat, bisa diambil. Apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.